Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih Soliha. How are you today? I'm fine. What about you? Semoga Solih Soliha selalu semangat, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. We meet again, kita bertemu lagi ya, Solih Soliha. Tentunya kita lebih bersemangat lagi karena today we would like to learn about like and dislike. Nah, coba lihat. Let's we open our books ya on page 20. Oke, mari kita buka bukunya di halaman 20. Perhatikan ada like and dislike di sini ya. Kita akan belajar tentang grammar atau tata bahasa lagi. Ustazah, tata bahasa itu seperti apa sih gitu? Apakah berpengaruh besar dalam bahasa Inggris? Tentu. Nanti kalian akan terbiasa bahwa bahasa Inggris tidak akan lepas dari yang namanya grammar. Jadi grammar itu akan selalu mengikuti setiap berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, Solih-Solihah, mari kita langsung saja Ustazah jelaskan apa perbedaan like and dislike ya. Di sini sama bisa diartikan Solih-Solihah. Like artinya suka dan dislike tidak suka. Oke, sampai di sini kita pahami dulu ya anak-anak. Like itu apa, dislike itu apa. Nah, ini juga perlawanan Solih-Solihah ya. Oke, like and dislike are called preferences. Apa ya artinya ya? Like itu suka tadi ya. Like and dislike disebut sebagai preferensi. Preferensi dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna apa? Pilihan. Jadi seandainya saya tidak suka kamu tidak suka saya. Nah, bisa juga ya, misalnya I like you, I dislike you. Nah, itu juga termasuk pilihan. Nah, tapi di sini kita bahas lebih mendalam seperti apa sih menulisnya like itu. Likes itu apa? Nah, di sini juga ada dislike. Apa perbedaannya dengan yang like sama dislike gitu ya? Nah, ini juga termasuk antonyms ya. Antonim like itu adalah dislike. Ya. Jadi kalau ini positif, maka di sini adalah negatif. Ya. Oke, let's go. Oke, the form ya, yang sini kita bahas tentang like dulu. Like, likes. Nah, apa bentuknya adalah subject, like or likes, and verb ing or noun. Nah, oke. Bisa mengerti sampai di sini bahwa bentuknya atau bagaimana menulisnya sebuah kalimat yang menyatakan preferensi, yang menyatakan sebuah pilihan adalah subject, like atau likes, verb ing or noun atau noun. Nah, bagaimana bisa membedakan ya? Coba. Bagaimana cara membedakan di sini like dan likes? Nah, Solih-Solihah, ternyata kita harus menghafal terlebih dahulu. Bagaimana kita membedakan bahwa verb itu bisa s atau is itu ditambah seperti apa? Nah, kita perhatikan subjeknya. Bila, nah, you know that subject pronoun has two differences. Jadi subject pronoun itu ada dua perbedaannya. Ya, Solih-Solihah, coba di sini. I, you, we, they, and he, she, it. Kalau lebih mudahnya bisa disingkat ya Solih-Solihah. They, we, are you. Nah, they, we, are you. Nah, itu lebih mudah ketika kalian menghafalkan tentang subject pronoun. Subject pronouns ya, di sini terbagi menjadi dua. Di situ ada subject plural and subject singular. Oke. Nah, subjek plural atau disebut dengan subjek jamak. Subjek jamak seperti ini. I, you, we, they. Maka di sini preferensinya like itu tanpa imbuhan s ya. Diingat sekali lagi, tanpa imbuhan s. Oke. Nah,
Yang kedua itu adalah subjek apa sayang? Ini subjek tunggal atau disebut subjek pronoun singular. He, she, it. Oke. Maka like-nya harus tambah s, likes. Ya. Nah, lalu di sini ada singing, ada pop, ada reading, ada rock. Nah, ternyata like kan artinya suka ya. Nah, maka bisa diikuti dengan verb ing atau noun. Verb ing kata kerja, imbuhan ing atau kata benda. Misal, I like singing. Jadi like itu harus diimbui dengan apabila diikuti dengan kata kerja, maka jangan lupa imbuhan ing. I like singing, ya. Kemudian you like. Nah, kalau yang kedua you like pop, kita nggak perlu menambah apapun di nounnya. Jadi langsung saja you like pop, we like reading, they like rock. Nah, ingat ya. Sekali lagi kita yang bisa membedakan apa like, likes itu hanya di subjek pronounnya. Nah, apabila di sini subjek singular he, she, it, maka di sini imbuhannya hanya imbuhan s, likes. Sama dengan yang di atas tadi ya, tidak berubah apapun. Jadi apa yang membedakan likes dengan likes? Ya, ternyata adalah subjek pronounnya. Nah, jangan lupa bahwa like itu diikuti oleh verb ing atau noun. Oke, solih-solihah, sampai di sini sudah bisa dimengerti. Oke, selanjutnya, mari kita selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih singkatan dari dislike itu? Nah, dislike tadi adalah bentuk negatif dari preferences. Jadi, ketika kita tidak menyukai sesuatu, kita bisa mengatakan, ya, I dislike singing. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah singkatan dari doesn't like. Dislike itu do not like untuk subjek plural are you, we, they, ya. Kemudian doesn't like, ya. Doesn't like ini untuk ini. Jadi lebih singkatnya disingkatnya dislike or dislikes. Nah, ternyata sama solih-solihah, bentuk preferensiesnya, cara menulisnya itu juga sama. Subject, dislike or dislikes, verb ing or noun. Ya. Oke, kita lihat di sini juga sama. Are you, we, they, dislike singing, sama. Nah, ini juga sama, dislike tinggal tambah s. Ternyata dia ini bisa diartikan doesn't like. Oke, sampai sini solih-solihah. Coba di sini latihan ya. Do I like singing? Nah, ini ketika membentuk pertanyaannya. Ya. Oke. Coba ini latihan bagaimana cara menjawab bentuk pertanyaan dari like and dislikes, ya. Nah, sekali lagi ingat, dalam bentuk pertanyaan maka perhatikan subjek pronounnya. Subjeknya, kalau itu subjek plural maka dia do. Kalau dia ini subjek singular maka ini apa? Does. Oke? Sampai di sini yang bisa Ustazah sampaikan. Bila ada pertanyaan dan masih belum mengerti, bisa japri Ustazah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.